Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Koco Swanto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita peran sebagai guru atau sebagai wali kelas memilih anak-anak ya yang akan melaksanakan tugasnya di upacara bendera pada hari Senin. Nah, tugas upacara yang dimaksud pada materi yang saya sampaikan ini adalah tugas seorang anak memimpin pasukan yang biasa kita sebut paduan suaranya. Jadi kadang berdasarkan pengalaman yang terjadi, kita melihat atau menyaksikan seringkali anak-anak itu tampil tidak maksimal atau bisa dikatakan sembarangan lah gitu ya. Nah, mungkin kurangnya kepedulian kita atau perhatian kita untuk bagaimana membuat penyanyi atau dirigennya tampil dengan baik. Karena ya petugas penyanyi di upacara itu juga termasuk bagian inti, khususnya misalnya nih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak yang biasanya yang di paduan suara itu mereka yang menyanyi, mengheningkan cipta juga ya. Anak juga yang ikut turut membantu bagaimana mengilustrasikan dengan musik atau dengan nyanyian mereka suasana haru yang dibayangkan saat mengheningkan cipta. Nah, kalau anak-anak kita tampil kurang maksimal, ya ini yang akan menjadi hal yang sangat disayangkan sekali maksudnya ya. Oke, sebetulnya pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas itu bukan penyanyi-penyanyinya, tapi adalah konduktornya. Kenapa konduktornya? Karena konduktor itu berpengaruh terhadap yang dipimpin. Kalau konduktornya baik, yang memimpinnya maksudnya baik, ya konduktor musik maksudnya, maka anak-anak juga akan bernyanyi dengan maksimal. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info atau berbagi trik ya bagaimana memilih anak ya. Kita sebagai wali kelas memilih anak yang bertugas ya, khususnya memilih anak sebagai pemimpin atau konduktor musiknya. Baik. Nah, sebelum saya melanjutkan cara atau trik memilih anak menjadi seorang konduktor musik, saya akan menjelaskan bagaimana definisi konduktor musik itu sendiri ya. Konduktor musik itu adalah seorang pemimpin musik ya. Selain dia bisa memimpin, dia juga harus memiliki musikalitas basic yang baik. Oke. Nah, musikalitas basic yang baik tentunya dia harus tahu yang namanya aksen. Setiap lagu itu memiliki aksen. Nah, setelah dia mengetahui atau memiliki kemampuan menganalisis aksen, terus dia juga tahu tanda birama pada lagu yang akan dibawakan. Karena setiap lagu itu memiliki tanda birama yang tersendiri dan belum tentu semua lagu tanda biramanya sama. Oke, itu nanti akan kita bahas juga. Nah, ini hal-hal yang sangat mendasar ya, yang harus anak tersebut tahu, dan kita tentunya peran sebagai wali kelas yang memilih ya atau yang memberikan tugas kepada anak untuk menjadi seorang konduktor musik ya, kita juga harus ikut membantu anak tersebut bagaimana dia nantinya akan memimpin grup-grup atau memimpin penyanyi-penyanyi yang lainnya. Baik, tadi saya sudah menyinggung tentang aksen. Pada setiap lagu itu memiliki aksen. Nah, ini basic dasar untuk seorang konduktor. Dia harus paham setiap lagu ya ada aksen-aksennya. Nah, aksen ini yang nantinya akan diteruskan dengan pemahaman
bahwa inilah tanda biramanya. Tanda biramanya di sini. Ini lagu ini memiliki tanda biramanya ini. Nah, di situ adalah basic ya. Bagaimana menentukan lagu itu dengan tanda biramanya, dengan kita mengetahui aksen pada lagu. Oke. Misalnya ya, kita coba lagu Mengheningkan Cipta ya, Mengheningkan Cipta. Dengar. Nah, ngarnya itu adalah aksen. Oke. Selulu itu adalah juga aksen. Angka K itu aksen. Jadi kita itu basic ya. Dengar selu itu aksen. Aka ayamamu. Setelah kita tahu aksen ya, kita bisa merasakan aksen. Maka di situ adalah kita tinggal melanjutkan menentukan tanda biramanya. Tanda birama itu kalau di Indonesia itu biasanya ya yang terjadi, kata orang bilang itu easy listening ya. Jadi tanda biramanya 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Biasanya kalau nggak di antara 4 inilah ya biasanya ya. Saya ulangi, biasanya 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Oke. Nah, apa itu tanda birama? 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Tanda birama simpelnya ya. Tanda birama 2/4 itu setiap birama itu memiliki 2 ketuk. Jadi birama itu kamar atau ruang musik ya. Setiap karya itu di dalamnya ada ruang-ruang. Nah, itu yang disebut dengan birama. Nah, birama-birama ini ada tanda biramanya. Tanda birama ini ya menguatkan bahwa karya musik ini polanya seperti ini, pola ketukannya seperti ini. Oke, contoh tanda birama 2/4. Jadi setiap masing-masing birama, setiap masing-masing kamar itu ada 2 ketuk. Tu, 2, tu, 2, tu, 2. Itu tanda birama 2/4. Tanda birama 3/4, setiap masing-masing birama ada 3 ketuk. Tu, 2, 3. Tu, 2, 3. Oke. Tanda birama 4/4, setiap masing-masing birama ada 4 ketuk. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Oke. Tanda birama 6/8, setiap masing-masing birama ada 6 ketuk. Namun tanda birama 6/8 ini dia lebih cepat ya. Contohnya ya, 6/8. Setiap masing-masing birama ada 6 ketuk. Tuagapat manam, tuagapat manam, tuagapat manam. Ya, seperti itu. Oke. Kembali ke aksen tadi, kaitannya dengan aksen yang tadi. Contoh lagu Mengheningkan Cipta tadi ya. Kan kita tahu. Jadi aksennya berada di kata dengar. Ngar itu adalah aksen. Selu ya, lu aksen. Angka K-nya itu adalah aksen. Oke, kita terapkan pakai jari saja cara simpelnya. Dengar seluruh angkasa. Oke, saya ulangi lagi. Aksen itu 1 ya, termasuk ketukan 1. Jadi setiap lagu itu memiliki aksen. Aksennya untuk menentukan tanda birama ya. Jadi intinya, poinnya, aksen itu, setiap aksen itu adalah ketukan 1. Oke, aksen memiliki di ketukan 1. Aksen kuatnya ya. Sangat terasa sekali. Contoh lagu Mengheningkan Cipta. Dengar. Ngarnya itu adalah aksen. Berarti kata ngar itu berada di ketukan 1. Oke. Dengar seluruh. Oke. Baik, dengan aksen kita bisa menentukan tanda birama. Setelah seperti yang saya sampaikan tadi, aksen itu adalah ketukan 1 ya. Misalnya tu, wa, ya, pat, tu.
jelas sekali. 3/4 juga aksen berada di satu. Tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu. Tanda birama 2/4 juga sama, aksen berada di satu. Tu, wa, tu, wa. Oke. 6/8 juga sama. Tu, wa, ga, pat, ma, 6. Tu, wa, ga, pat, ma, 6 ya. Setiap satu itu adalah aksen. Jadi aksen fix berada di ketukan satu ya. Oke. Contoh lagu yang lain, misalnya lagu Indonesia Raya ya. Lagu Indonesia Raya kadang-kadang anak itu mimpin, wah kadang-kadang nggak jelas ya artikulasi gerakannya. Kenapa? Ya dikarenakan dia nggak memahami aksen yang pertama, yang kedua dia nggak bisa mengayunkan tangan itu sesuai dengan tanda birama. Oke. Ya sama caranya kita menganalisis aksen dulu. Lagu Indonesia Raya ya. Indone, ne berarti adalah aksen. Udah sekali. Indonesia tanah air, ir juga aksen. Ku tanah tum aksen. Oke, sudah jelas. Indone, ne itu aksen. Indonesia tanah airku. Nah, jadi fix jelas kata ne itu adalah aksen. Sekarang kita coba ya menggunakan tanda birama 4/4. Indonesia, seperti saya bilang tadi, aksen itu berada di ketukan satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke. Nah, sudah jelas bahwa lagu Indonesia Raya itu tanda biramanya adalah 4/4. Oke. Dari tadi kita bahas tanda birama lagu dengan tanda birama 4/4. Sekarang coba kita ambil contoh lagu dengan tanda birama 3/4. Ingat, untuk menganalisis lagu itu perlu adanya pengetahuan kita tentang aksen. Kita harus tahu dulu aksen pada lagu tersebut ya. Contoh lagu tanda birama 3/4 ya misalnya. Oke, pada lagu Terima Kasih Guruku ya. Kita harus ingat awalnya kita harus tahu aksennya. Terima, ma jelas itu adalah aksen. Terima kasihku ku ucapkan. Oke, sorry, maaf. Ku ucapkan seperti itu ya. Jadi terima, ma adalah aksen. Kasihku. Oke, saya ulangi. Terima kasihku ku ucapkan. Nah, sudah jelas bahwa kata ma itu adalah aksen. Coba sekarang kita terapkan pakai jari, oke? Terima kasihku ku ucapkan. Nah, ini adalah lagu ini adalah tanda biramanya 3/4. Oke. Kemudian lagu tanda birama 2/4. Oke. Nah, lagu tanda birama 2/4 itu contoh ya, lagu Garuda Pancasila. Itu jelas sekali. Ingat, kita harus selalu analisis lagu, mengenali lagu tersebut dengan tanda biramanya melalui aksen. Oke. Contoh ya, lagu tanda birama 2/4. Oke, saya akan coba analisis lagu Garuda Pancasila. Ingat, selalu mulai dari aksen. Garuda Pancasila. Nah, ini aksen. Akulah penduduk, itu aksennya. Nah, setelah kita memahami aksen, nah untuk lagu dengan tanda birama 6/8, saya rasa jarang sekali ya terjadi. Oke. Intinya setelah kita mengenali aksen, barulah kita terapkan dengan gerakan tangan. Oke. Gerakan tangan untuk tanda birama, gerakan tangan untuk lagu tanda birama 4/4 ya. Ini 1 ke bawah. 1 2 3 4. Oke. Jadi 1 2 3 4. Oke.
Baik, setelah kita mengenali lagu dengan aksennya, kita akan lanjutkan dengan gerakan tangannya. Di gerakan tangan ini harus sesuai dengan tanda birama pada lagu tersebut. Jadi jangan sampai lagu itu tanda birama 3/4, gerakan tangannya tanda birama 4/4. Nah, tidak akan nyambung. Dan yang dipimpin juga akan anak-anak yang bernyanyi yang dipimpin, maksudnya mereka akan kebingungan, ya akhirnya nggak fokus, tidak ada penerapan disiplinan untuk mereka, akhirnya yang jadi kacau dan tidak hikmat rasa upacaranya. Oke, nah saya akan coba berikan informasi lagu dengan gerakan tangan dengan tanda birama 4/4. Jadi 1 ke bawah, 2 putar, 3 ya, 3 ke samping, 4 angkat. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, begitu. Tadi yang kita analisis lagu Indonesia Pusaka. Nah, ingat aksen itu berada di ketukan 1 ya. Jadi jangan sampai misalnya in-nya ke bawah, misalnya Indonesia, wah jelas. Anak-anak kadang-kadang dia nggak memahami ya tentang aksen, sehingga mimpinnya juga nggak benar. Baik, saya akan melanjutkan dengan gerakan tangan seorang konduktor. Ya. Penting sekali ya lagu dipimpin sesuai dengan gerakan tanda biramanya. Jadi jangan sampai lagu tersebut salah ya gerakan tangannya. Misalnya lagunya harusnya, karena lagunya itu memiliki tanda birama 4/4 ya, gerakan tangannya 3/4, tidak akan nyambung ya. Nah, anak yang bernyanyi yang dipimpin juga akan merasa bingung, akhirnya tampil nggak maksimal. Jadi jangan sampai salah. Lagu memiliki tanda birama 3/4 harus dipimpin dengan gerakan tangan tanda birama 3/4. Itu juga lagu dengan tanda birama 4/4 harus dipimpin dengan gerakan tangan tanda birama 4/4. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut bagikan informasi gerakan tangan untuk lagu tanda birama 2/4. Kalau 2/4 dari atas ke bawah ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, seperti itu. Nah, untuk gerakan tangan tanda birama 3/4 ya. 1, 2, 3. Saya ulangi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terus gerakan tangan tanda birama 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Paham? Ya, kita hanya sharing saja ya. Mohon maaf. Baik, coba kita gunakan lagu yang sudah kita analisis tadi dengan gerakan tangan. Oke. Lagu yang sudah kita analisis tadi lagu Mengheningkan Cipta ya. Nah, kata aksen itu berada di kata ngar. Dengar seluruh angka, itu adalah aksen-aksennya. Nah, aksen ingat berada di ketukan 1. Aksen itu selalu berada di ketukan 1 ya. Lagu Mengheningkan Cipta itu memiliki tadi setelah kita analisis maksudnya itu memiliki tanda birama 4/4. Kita gunakan gerakan tangan yang tanda biramanya 4/4 ya. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara kami. Dengar, jadi de-nya tuh ke atas. Dengar, gitu ya. Dengar seluruh. Nah, baik, kita lanjutkan ke lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu aksennya tadi berada di kata ne, ya,
Ne itu berarti ketukan satu. Nah, kita coba ya. Indonesia. Ne-nya ke bawah berarti. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini aksennya. Di sana. Jadi saya ulangi. Innya ke atas. Indonesia. Ne karena satu aksen. Indonesia, tanah airku. Oke, itulah dia. Nah, untuk menggerakkan tangan itu jangan sampai anak itu berhenti nggak jelas. Kalau bisa dia stabil. Semuanya harus jalan. Walaupun lagunya cuma menunggu aksen tetap berjalan. Oke, lagu Garuda Pancasila tadi kita analisis tanda biramanya 2/4 ya. Garuda Pancasila. Garuda, da-nya itu adalah aksen. Garuda Pancasila. Da berarti satu. Ga-nya angkat. Garuda Pancasila ya. Akulah pendukungmu. Jadi 2/4 tuh dua. Garuda Pancasila ya. Kemudian lagu apa tadi ya yang 3/4, terima kasih guruku ya. Ini 3/4 ya tadi ya, kita analisis itu 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang kita coba terima ma ya aksennya. Jadi ma-nya satu. Terima kasihku. Baik, sekian berbagi informasi bagaimana memilih murid untuk menjadi seorang konduktor musik ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.